Ayo belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Guru Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai hidrokarbon part 1. Ini adalah materi fase F. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Apa yang terjadi jika daging sate terlalu lama dibakar? Ya, ternyata sate tersebut menjadi gosong dan berwarna hitam. Begitu juga dengan kayu yang kita bakar. Arangnya akan berwarna hitam juga kan? Apakah yang menyebabkan warna hitam tersebut ya? Tadi sate menjadi gosong dan berwarna hitam. Kayu menjadi berwarna hitam apabila dibakar. Apakah daging tersusun atas atom-atom yang sama dengan atom-atom penyusun kayu ya? Ya, betul ya, kayu dan daging mengandung atom karbon. Atom karbon inilah yang menyebabkan warna hitam tadi. Atom karbon merupakan atom paling banyak yang menyusun tubuh makhluk hidup dan di alam semesta ini. Senyawa dari atom karbon menduduki jumlah yang terbanyak. Mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini ya? Apakah atom karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat membentuk senyawa yang paling banyak di alam semesta ini? Nah, kita akan bahas mengenai kekhasan atom karbon dan struktur atom karbon. Kita tahu bahwa karbon terletak di golongan 4A periode 2 pada sistem periodik unsur kimia dengan nomor atom 6. Atom karbon merupakan pemeran utama dalam mempelajari hidrokarbon. Atom karbon ini memiliki karakteristik yang khas dibanding atom lainnya. Salah satu karakteristiknya adalah kemampuannya membentuk rantai karbon yang panjang. Apa saja sih kekhasan atom karbon? Yang pertama, atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Dilihat dari konfigurasinya, karbon memiliki elektron valensi sebanyak 4. 4 elektron valensi atom karbon menyebabkan dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lainnya. Yang kedua, atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantai karbon, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Yang ketiga, atom karbon membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya membentuk rantai karbon yang panjang dan kompleks, berupa alifatik atau terbuka, di mana ujung rantai karbonnya tidak terhubung. Rantai ini bisa lurus atau bercabang. Yang kedua, siklik atau tertutup, di mana ujung rantai karbonnya terhubung dan membentuk lingkaran, bisa berupa rantai tertutup maupun jaring. Kita masuk pada struktur atom karbon. Jenis atom karbon dikelompokkan menjadi 4, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Istilah ini didasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon tertentu. Mari kita bahas. Yang pertama, atom karbon primer. Atom karbon primer atau C primer adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Perhatikan senyawa berikut. Apakah ada C primer di dalamnya? Ya, di dalamnya terdapat 4 atom C primer, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Perhatikan, C ini hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Yang kedua, atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder atau C sekunder merupakan atom-atom karbon yang mengikat 2 atom karbon tetangga. Perhatikan senyawa berikut. Apakah ada C sekundernya? Ingat ya, C sekunder diapit oleh 2 atom C lainnya. Ternyata ada 2 atom C sekunder pada senyawa tersebut. Yang ketiga, atom karbon tersier. Atom karbon tersier atau C tersier merupakan atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga.
Perhatikan senyawa berikut. Apakah ada C tersiernya? Wah, ternyata ada ya. Lihat, dia diapit oleh 3 atom C lainnya. Nah, di senyawa di atas memiliki 1 atom C tersier. Yang keempat, atom karbon kuartener. Atom karbon kuartener adalah atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Perhatikan senyawa berikut. Apakah kalian menemukan C kuartener di dalamnya? Ingat ya, C kuartener diapit oleh 4 atom C lainnya. Nah, inilah atom C kuartener. Senyawa ini memiliki 1 atom C kuartener yang diberi tanda lingkaran. Kita masuk pada penggolongan hidrokarbon. Berdasarkan jumlah ikatan antara atom karbon, hidrokarbon dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah senyawa jenuh yang merupakan ikatan tunggal. Di dalamnya terdapat alkana yaitu CnH2n plus 2 dan senyawa tak jenuh yaitu ikatan rangkap 2 atau 3 di mana ada alkena CnH2n rangkap 2 dan alkuna CnH2n-2 untuk rangkap 3. Kita bahas hari ini adalah alkana. Jika atom C atau karbon tidak digunakan untuk mengikat atom C lainnya, maka akan digunakan untuk mengikat atom hidrogen, sehingga membentuk CH4 dengan struktur Lewis sebagai berikut dan memiliki bentuk molekul tetrahedral. Pergantian atom hidrogen yang manapun akan menghasilkan senyawa lain. Senyawa alkana merupakan hidrokarbon dengan rantai karbon yang paling sederhana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya pada atom karbonnya tunggal. Dengan rumus umum alkana yaitu CnH2n plus 2. Kita lihat ketika C sama dengan 1, maka rumus alkananya adalah CH4 dengan struktur Lewis sebagai berikut. Lalu kita coba ketika C-nya 2, maka rumus alkananya adalah C2H6 dengan struktur Lewisnya seperti berikut. Sehingga dengan rumus umum alkana ini terdapat deret homolog alkana sebagai berikut. Dengan rumus molekul CH4, deret alkana diberi nama metana, C2H6 etana, C3H8 propana, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih kita menamai sebuah senyawa alkana? Yang pertama, alkana rantai lurus. Alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N. N itu adalah normal. Ingatkan lagi deret homolog alkana ya. Nah, urutan penamaannya untuk rantai lurus ini yaitu N, lalu diikuti dengan nama alkananya. Kita lihat contoh ya. Perhatikan rumus struktur alkana berikut ini. Dilihat dari rumus struktur ini terdapat 4C di dalamnya. Kalau dilihat dari deret homolog, C-nya 4, namanya adalah butana dengan rumus molekul C4H10. Sehingga struktur ini diberi nama N-butana, menandakan ini adalah rantai lurus. Lihat contoh berikutnya ya. Struktur ini memiliki 5 atom C, sehingga namanya adalah pentana. Karena dia lurus, maka namanya adalah N-pentana. Yang kedua adalah alkana rantai bercabang. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita tentukan rantai induknya. Rantai induk diambil rantai karbon yang paling panjang. Perhatikan contoh struktur berikut ini. Terdapat 2 kemungkinan rantai induknya. Kemungkinan pertama yaitu ini. Di dalamnya terdapat 5 atom C. Untuk kemungkinan kedua yang ini. Di sini terdapat 6 atom C. Sehingga rantai induk terpanjang adalah yang kemungkinan kedua. Yang
Yang pertama salah. Nah, bagaimana dengan contoh struktur berikut ini? Mana ya rantai induknya? Apabila terdapat lebih dari satu rantai terpanjang, maka rantai induk yang benar adalah yang memiliki cabang lebih banyak. Apabila kita menentukan rantai induk yang ini, maka rantai induk ini hanya memiliki satu cabang. Tapi ketika kita memilih rantai induk kita yang ini, maka rantai induk ini memiliki dua cabang. Jadi rantai induk yang paling benar adalah yang kedua. Yang pertama salah ya. Setelah kita menentukan rantai induk, maka yang kita lakukan berikutnya adalah kita beri nomor pada rantai induk tersebut, dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Coba perhatikan yang pertama ini. Tadi ini adalah rantai induk kita ya, di luarnya disebut dengan cabang. Maka kalau kita beri nomor dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka cabang kita berada di nomor 3. Tapi kalau kita beri nomor dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, cabang kita mendapat nomor 4. Jadi mana yang benar? Ya betul ya, yang di atas lebih benar daripada yang di bawah. Lalu yang kedua, cabang merupakan gugus alkil, di mana rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Nama alkil sama sih dengan nama alkana, dengan jumlah atom C yang sama, hanya akhiran ana diganti il. Nah, ini adalah beberapa nama dari alkil. Kita lihat contoh yang tadi. Kita punya CH3 untuk cabang. Kalau dilihat CH3 namanya metil. Jika hanya ada satu cabang, maka rantai cabang diberi nomor sekecil mungkin. Jika alkil cabang lebih dari satu dan sejenis, menggunakan awalan Yunani. Kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Dan jika berbeda jenis, diurutkan sesuai alfabetis. Terkadang penamaan senyawa alkil ini dimodifikasi sedikit, sehingga penamaan jadi ada penamaan iso, sekunder, tersier, dan neo. Berikut alkil-alkil yang termodifikasi. Berikutnya, urutan penama senyawa alkana yang memiliki rantai cabang, di mana pertama kita tuliskan nomor alkil atau cabangnya, lalu diikuti nama alkil atau cabangnya, lalu diakhiri dengan nama rantai utamanya. Antara angka dan angka dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda. Kita lihat contoh ya. Ini tadi sudah kita tentukan rantai induknya yang paling panjang. Terdapat 6 atom C di dalamnya. Lalu di luarnya ini disebut dengan cabang. Nah, cabang kita ini metil ya. Lalu tadi diberi nomor dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka cabang kita berada di nomor 3. Maka untuk urutan penamanya pertama kali kita buat 3 metil. Lalu rantai induknya ada 6. Kalau 6 tadi masih ingat tidak? Ya betul, heksana. Maka jawaban untuk nama struktur ini adalah 3 metil heksana. Bagaimana? Bisa dipahami bukan? Kita lihat contoh berikut. Perhatikan rumus struktur berikut ini. Nah, yang pertama kita lakukan tadi adalah kita tentukan rantai terpanjang. Nah, ini adalah rantai terpanjangnya. Di luar rantai terpanjang atau rantai induk ini disebut dengan cabang. Lalu kita beri nomor dari ujung
yang paling dekat dengan cabang, maka dilakukan dari ujung kiri. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka cabang metil ada di nomor 2, ada 2 metil, dan 1 di nomor 3. Sehingga kita punya 3 metil. Maka namanya adalah 2,2,3 trimethylheksana. Mengapa? Karena metilnya ada 3 ya, jadi kita kasih awal tri. Lalu karena kita punya rantai induk 6, maka namanya adalah heksana. Kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, untuk struktur ini mana sih rantai induknya? Ada 2 kemungkinan. Ada yang lurus dan ada yang kita belokkan. Sama-sama memiliki 6 atom C-nya. Lalu, bagaimana kita tentukan yang benar? Ya, carilah rantai induk yang memiliki cabang paling banyak. Jadi kalau lurus, dia punya 2 cabang. Kalau kita bengkokkan, dia hanya memiliki 1 cabang. Maka rantai induk kita yang ini ya. Lalu kita berikan nomor dari ujung paling kiri, karena paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di luar rantai induk, kita memiliki 2 cabang. Yang pertama adalah metil dan yang kedua adalah etil. Nah, karena berbeda, maka kita sesuai abjad ya. Kita tulis terlebih dahulu yang etil, baru yang metil. Etil ada di nomor 3, metil ada di nomor 2. Maka jawabannya adalah 3 etil, 2 metil, heksana. Karena rantai induk kita ada 6, jadi heksana. Mudah bukan untuk membuat tata nama senyawa alkana? Coba kita lihat contoh berikutnya. Pada contoh ini, kita disuruhkan menulis rumus struktur senyawa berikut. 4 etil, 2,4 dimetil oktana. Bagaimana ya caranya? Gampang. Yang pertama kita lakukan adalah kita tuliskan dulu rantai induknya. Di sini adalah oktana. Ingat, oktana terdiri dari 8 atom C. Lalu kita berikan nomor. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Saya taruh dari kiri ya. Nah, sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita masukkan cabang-cabang di nomor-nomor yang sudah ada. Di sini kita punya metil 2 dan etil 1. Etil di nomor 4, kita taruh etil di nomor 4. Lalu metil kita ada 2 tadi ya, ada di nomor 2 dan di nomor 4. Lalu apa lagi yang dikerjakan? Kita lengkapi hidrogen sisa yang dapat diikat oleh atom C. Nah, beginilah rumus struktur dari 4 etil 2,4 dimetil oktana. Lebih mudah ya menggambar rumus struktur. Berikutnya kita bahas mengenai isomerisasi pada alkana. Isomer merupakan 2 senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Alkana memiliki isomer rangka yang merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Bagaimana sih menentukan kemungkinan isomer dalam alkana? Kita lihat contoh berikut ini. Untuk heksana C6H14, berapa kemungkinan isomer untuk heksana? Yang dilakukan pertama kali adalah kita mulai dari rantai lurus. Maka kemungkinan isomer pertamanya adalah N-heksana. Lalu kita kurangi 1 atom karbon dari rantai induk dan dijadikan cabang di nomor kedua. Lalu geser posisi cabang sampai kemungkinan habis. Tadi rantai induk kita 6, kita kurangi jadi 5. Lalu cabang kita taruh di nomor kedua. Maka kemungkinan isomer kedua dari heksana adalah 2 metil pentana.
Lalu dari 2 kita geser ke 3. Menjadi 3 metil pentana. Lalu apakah bisa kita geser ke nomor 4? Ternyata ketika di nomor 4, kita akan mengulang menghitung dari sebelah kanan, sehingga dia akan kembali menjadi nomor 2. Maka ini bukan kemungkinan isomer dari heksana. Lalu yang kita lakukan lagi adalah kita kurangi 1 atom karbon lagi dari rantai induk dan dijadikan cabang kedua. Letakkan mulai dari nomor 2, lalu geser posisi cabang sampai kemungkinan habis. Tadi sudah 5 ya, kita kurangin lagi 1, jadi 2, dia menjadi 4. Lalu kita masukkan ke nomor 2, 1, dan 1 lagi di nomor 2. Maka kemungkinan ini adalah 2,2 dimetil butana. Lalu kita geser salah satunya ke nomor 3, sehingga menjadi 2,3 dimetil butana. Apakah masih bisa rantai induk kita kurangi? Ternyata jika rantai induk tidak bisa dikurangi lagi, maka kemungkinan isomer telah habis. Jadi isomer dari C6H14 atau heksana ini ada 5 kemungkinan. Bagaimana? Sekarang sudah bisa kan menentukan isomer sebuah alkana? Akhir dari pertemuan ini kita membahas mengenai sifat alkana. Dapat dilihat dari tabel berikut ini bahwa titik lele dan titik didih alkana naik dengan pertambahan nilai massa molekul relatifnya atau MR. Lalu yang kedua, kerapatan atau massa jenis alkana naik dengan pertambahan nilai MR-nya juga. Yang ketiga, viskositas atau kekentalan alkana naik dengan pertambahan nilai MR-nya. Lalu alkana larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4 dan suka larut dalam pelarut polar seperti air. Yang kelima, jika alkana dibakar, dihasilkan karbon dioksida dan uap air serta energi panas, sesuai dengan reaksi berikut. 6. Alkana dapat bereaksi substitusi dengan halogen. Contohnya seperti berikut. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom dengan atom atau gugus atom yang lainnya. Yang terakhir, senyawa alkana rantai panjang dapat mengalami reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan atom atau gugus atom untuk memperoleh senyawa karbon lebih sederhana. Bisa dilihat dari reaksi eliminasi termal minyak bumi dan gas. Nah, bagaimana penjelasan hari ini? Cukup dapat dipahami ya? Akhirnya kita selesai juga dalam membahas hidrokarbon alkana kali ini. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya, yaitu hidrokarbon part 2. Kita akan membahas mengenai alkena. Thanks for watching ya. Ketemu lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.